Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivit Sally Maritasari Putri, NPM 2010301056. Di sini saya akan menceritakan kisah proses kreatif sastra dari salah satu tokoh, yaitu Herlino Soleman. Nah, sejak kecil ayahnya memang selalu mendongeng dia. Salah satu dongeng yang masih ia ingat sampai hingga kini yaitu cerita dari Damar Wulan. Nah, karena kebiasaan itulah yang sering didongengi, menumbuhkan sikap cinta terhadap hal-hal yang berbau dengan cerita ataupun dongeng, hingga ia pun kecanduan untuk mendengarkan dongeng di setiap radio-radio. Namun, walaupun seperti itu dia menyukai dongeng, namun dia tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang pengarang. Karena menurut ia, tidak ada faktor yang mendukung untuk dia menjadi seorang pengarang, bahkan belum pernah terbayangkan olehnya. Bahkan menurut dia bacaan-bacaannya pun masih minim, hingga dia sampai duduk di SMA, ia baru pertama kali membaca novel dengan 2 judul, yaitu Sengsara Membawa Nikmat dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Setelah itu, ia melanjutkan ke perguruan tinggi dengan mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP Semarang. Sebenarnya dia bercita-cita ingin menjadi seorang wartawan, namun memang karena keluarganya tidak menyetujuinya, maka dia mengambil jurusan yang masih relevan dengan cita-citanya itu. Dan di bangku perkuliahan ini, ia mulai tertarik dan melirik ke dalam dunia kepengarangan. Bahkan ia pun ikut aktif mengikuti penerbitan puisi cerpen di koran-koran. Dan awalnya, dia itu membuat artikel kebahasaan dari arahan dan bimbingan kakaknya yang kebetulan adalah dosen. Maka ia dibimbing untuk menciptakan artikel kebahasaan. Bahkan dalam prosesnya berkali-kali mendapatkan revisi, perbaikan, hingga akhirnya bisa dimuat di dalam koran, yaitu Suara Karya. Nah, selanjutnya ia berusaha untuk menulis cerpen dan puisi-puisi, hingga akhirnya cerpen pertama yang berhasil dimuat yaitu berjudul Rumah di koran Kartika. Sedangkan puisi yang berhasil dimuat yaitu Nyanyian Hujan. Nah, karya-karya yang sudah pernah dimuat di koran-koran, ia mengumpulkannya dalam bentuk clipping. Padahal di zaman itu sudah ada komputer yang lebih canggih untuk menyimpan karya-karyanya. Namun ia memilih clipping agar lebih bermakna. Nah, dalam perkembangannya, ia justru lebih berhasil menulis cerpen daripada puisi. Dan berdasarkan dari saran temannya agar ia memfokuskan diri untuk menulis di cerpen. Setelah ia lulus dari bangku perkuliahan, ia menjadi seorang dosen di IKIP PGRI Semarang itu. Nah, disitulah karya-karyanya mulai dipercaya dan banyak dimuat di di koran-koran, dan masyarakat sudah mulai mengenal karya-karyanya. Namun di masa itulah ia juga diterima menjadi seorang pengajar di Sekolah Republik Indonesia yang ada di Tokyo, Jepang. Dan ia pun berhijrah ke Tokyo. Nah, di Tokyo di sanalah ia mengalami krisis kepengarangan karena memang jam kerjanya beliau yang lebih padat, lebih sibuk, dan ada faktor lain yang menyebabkan ia terhambat dalam menulis karena memang dia tidak mengenali karakter masyarakat yang menjadi latar belakang ceritanya. Dan seiring waktu ia memaksa diri sendiri untuk bisa menulis, sehingga hasil karya-karyanya pun masih berbau keindonesiaan walaupun dengan latar belakang Jepang. Setelah 5 tahun ia bekerja di sana, ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Setelah ia mengundurkan diri, ia membulatkan tekad untuk fokus dalam kepengarangannya. Hingga akhirnya dia berhasil
menulis buku kumpulan cerpen yang berjudul Pintu Tertutup Salju pada tahun 1999. Kemudian tahun berikutnya di tahun 2000 ia berhasil menuliskan buku kumpulan cerpen yang berjudul Koinobori. Nah, bagi dia mengarang adalah sebuah kerja keras namun mengasihkan, karena memang dalam proses mengarang ini ia harus bersungguh-sungguh dan menghabiskan banyak pikiran, tenaga, dan waktu. Mungkin sekian dari proses kreatif sastra dari seorang Herlina Soleman. Terima kasih.